kan? Jadi ada perbedaan redaksi ya dalam ayat atau lafaz ya. Ini Allah SWT yang memiliki bahasa yang maha mengetahui akan hakikat daripada lafaz ini. Dalam hal makna, maka pada intinya sama para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Gitu maksudnya. Kemudian ada sedikit yang berbeda lafaz, yaitu pada kalimat wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Sedangkan pada ayat yang ke-84 surah Ali Imran, jadi kita tidak mendapatkan kalimat wa ma utiya, ya kan? Langsung kepada kalimatnya wan nabiyyuna mir rabbihim. Jadi sedikit ini memberikan penjelasan tentang dua ayat yang tentu bobot dan kualitasnya dalam isi makna adalah sama. Intinya adalah perintah untuk beriman kepada Allah. Ya, pada surah Ali Imran tadi adalah perintah khusus pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pada ayat 136 ini, karena perintahnya jamak di surah Al-Baqarah ini adalah untuk seluruh sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Itu para ikhwan dan akhwat. Dan perlu digarisbawahi lagi oleh kita, kalimat yang akhir atau di akhir ayat ya, la nufarriqu baina ahadim minhum, ya, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang daripada mereka. Jadi semua nabi-nabi, semua rasul-rasul Allah adalah sama-sama oleh Allah SWT diberikan wahyunya, kemudian sama-sama diutus ke tengah-tengah umat. Yang berbeda itu adalah kapasitas daripada nabi akhir zaman yang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin keseluruhan kaum atau umat seluruh alam ini. Beda dengan rasul-rasul Allah sebelumnya yang diutus hanya untuk umat-umat tertentu. Contoh Nabi Musa, Nabi Isa diutus khusus untuk umat Bani Israel, anak cucu daripada Nabi Yakub alaihissalam, yang terkenal nama panggilannya Nabi Yakub ini yaitu dengan sebutan Nabi Israel. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya, Nabi Israel namanya. Makanya sekarang ini yang membangkang dari aturan Allah Subhanahu wa taala bukan Israelnya. Ya. Yang melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan serta genosida kepada muslimin di Palestina adalah Bani Israel, anak cucunya, yang mereka ini tidak mengindahkan akan aturan Allah Subhanahu wa taala tentu. Kemudian yang paling akhir di ayat yang ke-84 ini adalah wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya menyerahkan diri kepadanya, yaitu kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, itu kita serahkan diri kepadanya. Kalau ini kembali kepada Allah, yaitu kepadanya Allah Subhanahu wa taala di awal kalimat, yaitu perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu lebih tepat ya para ikhwan ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu ayat yang ke-84. Ayat 85 para ikhwan.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini sampai dengan ayat yang ke-89 di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas turun berkenaan dengan salah seorang, namanya adalah Haris bin Suwaid. Haris bin Suwaid ini sudah memeluk agama Islam, sudah taslim gitu ya para ikhwan akhwat. Namun karena mungkin dia merasa syariat Islam ini membebani dia atau membuat dia tidak bebas di dalam mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka dia pun murtad, dia keluar dari Islam. Setelah beberapa waktu berlalu, dia bergelimang di dalam kemurtadannya atau perbuatan-perbuatan memenuhi hawa nafsu dia, maka dia pun sadar kembali para ikhwan. Akhirnya dia minta kepada seorang sahabat untuk menanyakan pada Rasulullah SAW tentang bagaimana dia ini, apakah masih diterima kalau dia kembali bertobat atau tidak. Maka tentunya para ikhwan akhwat, Rasulullah SAW itu tidak serta-merta mengiyakan ataupun menolak. Karena apa para ikhwan dan akhwat? Karena Rasulullah SAW dalam hal ini adalah dalam proses turunnya wahyu menuju kelengkapan wahyu Allah SWT dalam kitab Al-Quran, maka tentu beliau tidak akan bisa serta-merta untuk memberikan keputusan. Dengan kata lain, beliau harus menunggu dulu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan dan akhwat dengan beberapa pertanyaan yang lain yang diajukan oleh para sahabat. Beliau tidak serta-merta juga menjawab. Beliau selalu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dimulai dari ayat 85 ini yang artinya wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya agama itu. Di dalam ayat ini menggunakan lafadz lan para ikhwan. Jadi bukan lafadz lam yang berarti tidak saja, melainkan atau lafadz la yang berarti juga tidak, melainkan ini lan yang menurut di dalam ilmu bahasanya, bahasa Arab ini, lan itu bermakna selamanya tidak atau sekali-kali tidak. Jadi lebih pada penegasan untuk tidak itu selama-lamanya. Maka selama-lamanya atau sekali-kali tidak akan diterima daripadanya agama yang dia cari itu para ikhwan dan akhwat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia termasuk orang-orang yang nanti di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Ya, al-khasirin, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Dari sini kita dapat memahami bahwasanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan hati kita untuk memilih Islam. Lebih daripada itu, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami akan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, terutama yang tidak banyak orang-orang muslim yang menyadarinya tentang perintah berjamaah dan menjauhi larangan
berupa hidup bergolong-golongan, hidup berfirqah, hidup berpecah belah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa menghayati, memahami, dan kita bisa luzumul jamaah, bisa mengamalkan untuk hidup berjamaah itu. Masya Allah ya. Kenapa? Karena dari sinilah kita bisa menikmati dalam tanda petik iklim kepemimpinan yang pas. Ada yang ditaati, ada yang dipatuhi dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Syarat akan nilai nasihat menasihati secara kontinuitas, ya. Secara kontinu, secara terus menerus, ya. Dan kita alhamdulillah bisa hidup dalam suasana yang tetap hati kita istiqamah. Karena bila sedikit ada hati kita ingin sedikit serong daripada syariat, maka ada yang mengingatkan. Minimal sedikit kita lupa, lalai akan tanggung jawab dalam Islam, ada saudara kita yang peduli menasihati kita, mengingatkan supaya kita jangan terjerumus dalam perbuatan yang menyia-nyiakan waktu, apalagi sampai terjerumus dalam dosa. Nauzubillah min dzalik. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam ayat 19 surat ini sudah kita lewati. Jangan sampai kita tergelincir dari ucapan-ucapan orang yang sekarang ini di akhir zaman ini ya. Banyak orang yang membuat statement, pernyataan ya, bahwasanya agama itu kan sama saja katanya. Tujuannya semuanya untuk mencapai surga. Dengan kalimat yang biasa ya, dalam ucapan-ucapan dari dulu mengatakan banyak jalan katanya menuju Roma. Nah ini. Jadi dari sini lahirlah pernyataan-pernyataan yang sungguh sebetulnya itu telah mencederai akidah para ikhwan, ya. Saya ulang lagi, kalimat itu mencederai akidah. Karena secara akidah, bagaimana tuntunan wahyu Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 19 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din atau agama di sisi Allah adalah al-Islam. Ini sering juga orang mengatakan bahwa agama-agama samawi dengan lafaz seakan-akan mengesankan agama langit atau agama samawi itu banyak. Ini perlu kita luruskan nih para ikhwan akhwat, karena kita ini hakikinya adalah da'i-da'iyah, ya, da'i-da'iyah. Yang kalau kita mendapatkan atau berjumpa dengan orang yang mengatakan seperti itu, kita luruskan. Kalau yang dari Allah, agama itu hanyalah al-Islam, Pak atau ibu-ibu, menukan ibu-ibu yang ngomong begitu, Bu, ya kan? Tapi kalau kitab-kitab samawi, ya benar, kitab-kitab langit istilahnya, kitab-kitab diturunkan Allah Subhanahu wa taala, namanya ada yang kitab Zabur, ada yang kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Semua itu kitab diturunkan Allah SWT dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, berdasarkan kehendak Allah untuk disampaikan oleh Rasulnya di tiap-tiap umat tempat beliau-beliau itu diutus. Sementara Al-Quranul Karim adalah kitab yang Allah turunkan kepada umat akhir zaman, yaitu kepada Rasul Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi
sekalian alam. Ini para ikhwan dan akhwat. Ini perlu untuk menjadi pemahaman kita. Ini terkait dengan akidah. Jangan sampai kalimat yang mencederai akidah Islam ini terus-menerus bergulir. Karena bisa jadi kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak benar, karena banyak orang yang secara berantai mengucapkannya, sehingga orang lain tidak bisa menepis, tidak bisa membantah. Akhirnya apa yang sekarang istilahnya jadi viral, ya kan? Nah, kalau sudah viral, sudah susah dikendalikan. Nah, seperti itu. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah, ya, memberikan petunjuk. Nah, ini hidayah itu ya para ikhwan akhwat ya. Hidayah ini, ya. Hidayah itu dari mana datangnya? Dari Allah. Dan Allah turunkan lewat wahyunya. Dan yang menjelaskan hidayah itu adalah Rasulnya. Sudah tidak ada Rasul, maka diwariskannya kepada para ulama. Dimulai dari ulama-ulama yang menyampaikan wahyu Allah pada masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin hingga akhir zaman. Itulah. Makanya sering kita mendengarkan kita taklim kita wilayah maupun taklim pusat di ma'had, ya, di sentral kita di jamaah ini ya para ikhwan akhwat. Jadi hidayah ini dijelaskan sedemikian rupa oleh alim-alim kita supaya kita faham bahwa Al-Quran ini adalah hidayah Allah SWT untuk kita. Jadi siapa yang tidak bisa menerima ini? Qauman kafaru ba'da imanihim, yaitu kaum yang mereka ini ingkar kepada agama Islam ini ba'da imanihim, setelah dia imani. Jadi terkait dengan tadi itu sahabat yang bernama Haris bin Suwaid tadi ya para ikhwan ya. Nah, wa syahidu anna rasulah haqqun, dan mereka pun sudah menyaksikan bahwasanya ar-rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun adalah sebuah kebenaran, disaksikan oleh mereka, tentu lewat bagaimana contoh teladan yang ditampilkan. Nah, itu namanya kebenaran. Antara ucapan dan perbuatan harus sinkron, harus sejalan ya. Nah, ketika beliau memerintahkan sesuai ayat waqimus sholata wa atuz zakah, maka pemahamannya diberitahu, kemudian pelaksanaannya dicontohkan. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Bagaimana mendirikan sholat? Beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh. Nah, itu namanya kalau guru itu baru guru yang benar. Jadi antara teori yang guru sampaikan dengan keteladanannya seiring sejalan atau punya kesinambungan. Jadi tidak membiarkan murid-murid dibiarkan hanya menghafal teori sementara contoh tidak diberikan. Nah, jadi istilahnya apa? Teori menjadi hambar, jadi kosong saja. Sedangkan apa yang disebut dengan hak ini haruslah antara ucapan dengan perbuatan itu harus sinkron, ya, harus sejalan.
Wa ja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka itu al-bayyinat, yaitu ayat-ayat yang jelas yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yaitu ar-Rasul ini. Jadi tidak bisa dibantah ayat-ayat Allah SWT ataupun mukjizat yang nyata di hadapan mata umat manusia. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk pada kaum yang zalim. Zalim itu artinya apa para ikhwan akhwat? Menganiaya diri. Jadi orang menganiaya diri itu ada yang lurus nyari yang bengkok, nah itu. Ada yang sesuai dengan kemampuannya nyari yang susah, nah itu zalim namanya. Ada yang membawa kepada kesenangan nyari yang bikin sengsara. Ya, nah itu zalim namanya. Makanya syariat Islam ini sudah Allah Subhanahu wa taala berikan yang sangat adil sesuai dengan struktur bagi diri manusia dalam penciptaannya, akal fikirannya, hawa nafsunya, semuanya bisa menerima akan syariat ini, kecuali hawa nafsu yang tidak tunduk kepada aturan Allah SWT. Itu orang-orang zalim itu. Ulaika jazaohum anna alaihim la'anatallah. Mereka itulah, mereka siapa? Yaitu orang-orang yang zalim. Itu yang paling dekat itu kalimat zalim tadi. Siapa orang zalim sebelumnya itu? Adalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran dari petunjuk wahyu Allah dan kebenaran Rasul Allah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jazaohum, mereka itu akan mendapatkan balasan. Anna alaihim la'natullah, bahwasanya atas mereka adalah laknat Allah. Kemudian wal malaika, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhannya, manusia semuanya. Jadi Allah melaknati dia, malaikat melaknati dia, manusia semuanya melaknati. Jadi orang-orang zalim ini dilaknat, intinya dapat laknat terus menerus. Hidup di dunia dapat laknat, nanti di akhirat dapat azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Khalidina fiha. Nah, ini berarti ini kaitannya dengan laknat yang sampai pada hari kehidupan di akhirat. Mereka itu kekal di dalamnya. Lebih dari itu, la yukhaffafu anhumul adzab, tidak ada keringanan atas mereka terhadap siksaan dari Allah SWT, azabnya. Walahum yunzarun, dan mereka pun tidak diberikan penangguhan, ya. Tidak ditunda-tunda waktu untuk menyiksa, waktu untuk mengazab itu tidak ditunda-tunda. Nggak ada istilah ini ada jeda waktu, tidak. Jadi terus menerus rutin tanpa henti. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat tepat kalimat bahwa zalim itu adalah menganiaya diri. Diberikan di dunia ini kelonggaran selonggar-longgarnya,
tapi mereka tidak mau memanfaatkan kelonggaran itu untuk mematuhi apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan untuk membedakan mana hak batil, mereka malah milih yang batil. Diberi kecerdasan akal untuk milih mana yang halal daripada yang haram, mereka justru condong kepada yang haram-haram. Sampai ada istilah nyari yang haram aja susah Ustaz, apalagi nyari yang halal sekarang ini. Yang haram saja sudah banyak persaingan, apalagi nyari yang halal. Wah, ini namanya kalimat apa namanya? Kalimat putus asa. Kalimat putus asa. Diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat waras akal pikiran, jangan kita putus asa. Gitu. Rahmat Allah ini sangat luas. Apabila bermohon, Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Tentu ada masanya, ada waktunya. Allah yang Maha Pengatur. Sekarang begini cara berpikir kita para ikhwan akhwat. Semua kita ini minta mobil mewah semua ini, duduk nih. Minta mobil semua nih para ikhwan ya. Sampai yang nggak punya parkiran juga minta mobil. Misalnya nggak punya tempat parkir. Ada juga yang bisa diberikan Allah SWT, tapi rata-rata ya belum Allah kasih, misalnya begitu ya. Sebab kalau ngasih semua ini, jamaah sekian banyak, ratusan orang dalam sebuah RT, mana gangnya sudah sempit Jakarta, itu di mana parkir mobil yang ratusan itu? Satu RT Pak, belum bicara satu RW. Padahal semuanya pengen punya mobil semua Pak. Insya Allah itu ya, di dalam hati kita, kok dia bisa punya mobil, kita nggak bisa sih ya. Apalagi sampai dikompori oleh istrinya, misalnya, bapak kerjanya masih kurang kenceng, itu tetangga kita itu udah 2 mobilnya. Susah deh nyarinya. Oh lah, itu nggak susah dia, sabetannya mungkin banyak itu. Dan lain sebagainya. Akhirnya ya begitulah yang terjadi para ikhwan ya. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Itu kan ayat yang ke-88. Sekarang ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Maka dengan ayat ini para ikhwan terjawablah apa yang diminta oleh siapa tadi? Haris bin Suwaid tadi. Bagaimana bisa difahami sebagai ini jawaban para ikhwan? Para ikhwan dan akhwat coba. Karena Rasulullah itu diberikan oleh Allah salah satu sifatnya adalah fatanah, kecerdasan. Kemarin tuh ada orang yang dipanggil katakanlah Buya, Anda tahu, saya nggak nyebut nama Buya itu. Dia bilang begini, Nabi Muhammad dibilang ummi, nggak bisa baca tulis, sungguh itu merendahkan derajat Nabi. Padahal seluruh dunia ulama-ulama kibar Makkah, Madinah memahami ummi itu. Memang Nabi oleh Allah tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ada juru tulisnya, tapi tidak identik orang nggak bisa baca dan tulis seperti nggak bisa baca tulis kita. Kita kalau sudah nggak bisa baca dan tidak bisa tulis, tidak ada yang ngajari di telinga kita, ya selamanya sudah nggak bisa masuk ilmu. Kalau beliau bagaimana? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi.
Tuhanku mengajarkan aku, maka terbaiklah pendidikan. Bagaimana mengajarkannya? Lewat wahyu para ikhwan. Aumi warai hijabin, atau di balik tabir. Kedua di balik tabir. Yang ketiga prosesnya adalah au yursila rasulan. Jadi Allah mengajarkan Nabi dengan 3 cara. Pertama wahyan, kedua mi warai hijabin, yang ketiga au yursila rasulan. Pertama diwahyukan lewat pemahaman yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Suara yang tiba-tiba beliau dengar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya para ikhwan ya. Ya kan? Bahwa manusia itu tidak ada yang bisa melihat langsung Allah gitu awal ayatnya. Ya. Tetapi hanya melewati 3 hal ini dengan wahyu. Yang kedua mi wara'i hijabin, dari balik tabir. Saya dari sini, beliau mendengar dari belakang tabir ini ada suara ayat Allah. Yang ayat Allah ini tentu berbeda dengan sehebat apapun puisi yang dikarang oleh yang paling hebat dan cerdasnya orang Arab, tidak akan sanggup menyamai satu ayat. Ya kan? Tidak akan sanggup. Memang berbeda. Ayat Allah SWT jauh berbeda. Kualitasnya, isinya, apalagi satu surat, apalagi seluruh di dalam kitab Al-Quran. Jadi itulah diberikan Nabi itu kecerdasan, fatonah itu para ikhwan. Jadi seperti itu. Maka difahami oleh beliau bahwa ayat ini disampaikan oleh beliau pada para sahabat, ya, adalah resmi menjawab apa yang diminta oleh Haris bin Suwaid tadi ya para ikhwan ya. Berarti boleh dia bertobat kembali lagi pada Islam. Kembali lagi pada Islam. Yang nggak boleh itu nanti ada lagi pada ayat berikutnya. Bagaimana keadaan orang itu yang tidak boleh lagi untuk bertobat? Gitu. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang yang bertobat setelah yang demikian, setelah dia murtad tadi. Wa aslahu, kemudian dia mengadakan perbaikan. Bagaimana cara perbaikannya? Dia memperbaiki dirinya, memperbaiki lagi keluarganya yang sudah terlanjur dia beri contoh keburukan. Anak-anaknya dia perbaiki lagi, teman-temannya, ya kan? Kalau tadi dia masuk Islam, dia tinggalkan yang namanya berjudi, dia tinggalkan minuman keras, dia tinggalkan mengundi nasib, dia tinggalkan makan makanan yang haram. Setelah dia murtad, dia kembali lagi, dia ajak kawan-kawan lamanya untuk tidak peduli haram, yang penting makanan dan minuman bermerek, tren akhir zaman. Tidak peduli sesuai syariat apa tidak, dipakai aja walaupun ketat, melilit tubuh, ya. Transparankah, yang penting ikutin tren zaman. Kerudungan bukan bertujuan untuk menutup dada, akan tapi justru dengan kerudung semakin nampakkan. Nah, itu dijawab sendiri oleh ibu-ibu. Sampai ujung kerudung tuh diikatkan di leher. Bagaimana supaya tidak sampai dada? Ini leher wajib ditutup, Ustaz. Iya, tapi caranya jangan dililitkan begitu. Itu namanya, kalau istilah salah seorang ustadz yang viral di medsos itu namanya kerudung sakaratul maut namanya itu. Itu dililit sendiri. Pakaian biasa kerudung ditutup, menutup dada aslinya, itu humur itu namanya.
Jadi kalau ada orang yang membantah itu berarti dia tidak percaya wahyu Allah yang memerintahkan perempuan untuk menurunkan kain kerudung mereka sampai menutup dada. Kalau masih membahas, oh itu mah budaya Arab misalnya, itu zalim juga itu. Kalau ada yang membahas bahwasanya jilbab yaitu pakaian baju kurung perempuan, oh itu kan budaya Arab, pakaian biasa juga bisa. Yang penting apa? Yang penting itu kan yang penting itu. Ya yang penting kita ngikuti aturan Allah. Ya ulurkan jilbab kalian sampai menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tidak zalim namanya. Baru kita namanya selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syariat ini, yang telah menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan. Bahkan tidak hanya itu, banyak sekali yang Allah berikan nikmat ini yang tidak bisa dihitung. Makanan, minuman, pakaian, seluruhnya. Sandang, pangan, papan kita ini dari mana kalau bukan dari pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai tanda syukur ya ikuti saja aturan yang Allah buat, jauhi segala larangan. Baik, kita lanjutkan. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini difahami ayat ini sebagai penerimaan ya tobat dari seseorang yang tadi sudah telanjur murtad dan dia kepengen kembali. Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang atas hambanya. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT. Bagaimana yang tidak diterima itu? Ini ayat. Ya. Innalladzina kafaru ba'da imanihim. Sungguhnya orang yang kafir setelah beriman mereka, setelah keimanan itu ada pada diri mereka, tsummazdadu kufran, ya. Orang yang beriman tadi kemudian dia kafir setelah beriman, ya. Tsummazdadu kufran, kemudian bertambah-tambah kafirannya. Nah, ini makin sudah melewati kafir yang sebelum dia masuk Islam maksudnya. Tadi kafirnya sebelum masuk Islam ya biasa-biasa saja. Justru setelah dia terima Islam makin banyak hal-hal baru yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Gitu para ikhwan. Jadi makin menjadi-jadi ibaratnya. Kalau sebelum masa dia masuk Islam yang namanya apa itu? Bentuk-bentuk kesenian, ya, bentuk-bentuk orang melakukan joget-joget dan lain sebagainya belum terlalu banyak macamnya. Justru setelah dia masuk Islam beberapa tahun, tantangan dengan perbuatan-perbuatan maksiat di luar makin jadi-jadi. Pas dia murtad, menemukan hal-hal yang semakin canggih di dalam dunia kemaksiatan nih para ikhwan akhwat. Akhirnya dia bertambah-tambah, ya kan? Bertambah-tambah. Terus sekarang ini harap dimaklumi oleh kita semua nih para ikhwan akhwat. Kita adalah orang-orang yang akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat ini. Kelihatannya acara pernikahan umat Islam sendiri coba. Ya. Kita perhatikan, kita saksikan orang Islam mengadakan pernikahan, coba lihat. Kayaknya tidak lengkap menunya bagi para undangan kalau hanya sekedar menu makan dan minum baik. Harus ada tambahan apa? Tontonan. Subhanallah. Saya tidak nyebut itu ya. Difikirkan aja oleh ikhwan akhwat dan
yang mendengarkan suara ini. Apa yang ditampilkan kepada para orang-orang yang diundang, jauh-jauh dari rumah mereka datang ke situ. Ada yang memang niatnya sengaja, selain daripada menu makan dan minum, ya ada tambahan lain ya yang disajikan, berupa apa namanya itu? Ya, namanya hiburan untuk kelezatan mata memandang. Fahamlah para ikhwan akhwat.